Shalom. Puji Tuhan, bersama kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Seperti tema kita diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Kita akan membahas di sini ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, suatu pernyataan yang luar biasa di sini dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Dan mau diusahakan bagaimanapun juga, semakin ke depan keadaan di bumi akan semakin gelap. Tetapi luar biasanya sudah ada contoh di dalam Alkitab bahwa dari kitab Maliaki sampai kitab Matius itu ada jarak 400 tahun, dan dikatakan bahwa itu adalah zaman kegelapan, di mana Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun. Dan ketika firman itu datang menjadi manusia, baru terang itu ada kembali. Bahkan kalau kita perhatikan kehadiran terang ini, ketika Yesus lahir, maka di malam hari para gembala melihat terang. Ketika orang Majus juga menyelidiki akan kedatangan Mesias ini, mereka melihat bintang yang lebih terang dari semua bintang yang lain. Jadi lihat, bahkan kedatangan Yesus yang adalah firman, yang adalah terang itu, dinyatakan oleh terang yang secara alami itu terjadi bahkan di muka bumi. Nah, di sini dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Oleh karena itu di hari Natal ini kita menyadari, mengetahui bahwa kegelapan sedang meliputi bumi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, bahkan dari dalam gelap pun itu terbit terang. Kemudian nanti kita akan bahas bagaimana kita yang adalah terang itu menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Di sini dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga Tuhan yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ternyata kalau kita lihat dari firman ini, kegelapan itu dimulai dari dalam hati, dari dalam hati manusia. Di sini dikatakan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi setiap orang yang belum menerima Yesus, hatinya itu dipenuhi kegelapan, karena terang itu sendiri adalah Kristus. Bagaimana mungkin hati kita menjadi terang tanpa ada terang itu, yaitu firman Kristus itu masuk ke dalam hati kita? Sehingga tidak aneh ketika moral manusia semakin rusak, maka bumi pun di dalam Yesaya pasal 60 nanti kita akan bahas, bumi pun menjadi semakin gelap. Bahwa kegelapan di bumi pun ternyata dipengaruhi dan berasal dari kegelapan yang ada di dalam hati manusia. Jadi betapa luar biasanya pengetahuan ini. Tuhan
mempunyai rencana. Dikatakan Tuhan juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita yang gelap ini. Bagaimana caranya? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya kehadiran Yesus yang akan mendatangkan terang. Sehingga tidak aneh kan ketika orang menerima Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, kemudian mereka berkata, lega, enak. Ya. Ada seseorang yang selalu dalam waktu beberapa bulan pasti datang nelpon saya dan minta doa ya, dengan segala permasalahannya. Dan setelah saya berdoa bagi dia, kemudian dia menutup begini, sudah Pak, sudah terang Pak, ini mata saya sudah semakin terang melihat, enak, lega ya. Bahwa ternyata kehadiran Yesus saja yang akan membuat hati kita, mata hati kita itu menjadi terang. Dan ini akan berdampak pada sekeliling kita pada akhirnya. Sebelum hati kita diterangi, maka kita tidak bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Hati kita terlebih dahulu yang perlu diterangi. Sebelum hati kita diterangi, kita mau berusaha bagaimanapun, ya. Kan kalau kegelapan, kita mau mengerjakan apapun juga tetap gelap, kecuali kita mempunyai terang, dinyalakan dan dibawa kemanapun kita pergi, baru terang akan terjadi. Tetapi dalam kegelapan tanpa terang, Anda mau usaha apapun, mau menyanyi, mau berbuat baik, mau menolong orang, tetap aja kegelapan. Anda praktekkan, kalau nanti seumpamanya mati lampu, ya kan? Anda mau melakukan apapun kecuali Anda menyalakan lilin, membuka HP Anda, senternya dihidupin. Ya. Baru setelah itu baru ada terang. Nah, di sini kembali kepada pembahasan kita. Setelah hati kita diterangi, baru kita mempunyai terang. Apa terang itu? Coba kita lihat di sini di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat 4 dan ayat 5. Dalam Dia, dalam Kristus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Hati kita yang gelap, saya ulangi, akan menjadi terang ketika kita mengundang Kristus yang adalah terang. Dan ketika terang itu sudah berkuasa di hati kita, dikatakan kegelapan tidak bisa menguasainya lagi. Bahkan terang yang ada di dalam kita ini, Kristus, itu akan menjadi semakin terang. Karena Yohanes Pembaptis berkata, dia harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Berarti Anda bayangkan kalau kita ini kegelapan, Yesus yang adalah terang semakin terang, kegelapan kita semakin kurang. Bukankah pada akhirnya kita ini disebut terang? Ingat, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Jadi segala usaha selain menyalakan terang dan memiliki terang, percuma, tidak akan bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Dan hanya Yesus saja yang disebut terang. Kembali kita lihat dulu sebentar di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya,
Akulah terang dunia. Lihat di sini. Bukan hanya terang bagi orang Kristen. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang dunia, dikatakan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Puji Tuhan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, luar biasa. Tetapi yang jadi masalah, kata barang siapa mengikut aku. Kita sudah sering kali bahas itu. Mengikut Yesus ada syaratnya. Ya. Coba lihat syaratnya di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bahwa sebelum mengikut Yesus ada syarat-syaratnya. Menyangkal dirinya, memikul salib. Sangkal diri, pikul salib, baru bisa mengikut Yesus. Di sini dikatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bahwa ketika mengikuti Yesus, baru kita akan berjalan dalam terang. Tetapi untuk mengikut Yesus, kita harus sangkal diri, pikul salib. Ingat, di dalam kekristenan itu bukan hanya terima Tuhan Yesus kemudian senang, terima Tuhan Yesus kemudian semakin kaya. Tidak. Ikut Tuhan Yesus berarti Anda harus menyalibkan daging, Anda harus sungguh-sungguh menyangkal diri, sehingga Anda bisa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, ini yang jarang ditekankan. Padahal untuk mengalami atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hidup benar dan kudus. Fokus kita sekarang bukan soal Natal, memperingati kedatangan Yesus sebagai bayi. Fokus Natal kita adalah mempersiapkan diri. Ingat, sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis muncul terlebih dahulu, mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus. Nah, sekarang Yesus yang sudah naik ke surga berjanji akan datang kembali ke dunia, sehingga kita pun harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan tidak bisa tidak, gereja harus hidup kudus. Gereja harus hidup benar. Hanya kehidupan kudus dan benar yang akan bisa mengartikan dengan benar arti hidup di dalam terang. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Apakah kita mengikut Yesus? Berbicara tentang tidak berjalan dalam kegelapan, berarti kan kita tidak akan putus asa, kan? Banyak orang Kristen itu dalam hidupnya selalu geleng-geleng kepala, susah, gak tahu besok makan apa, gak tahu besok beli beras bagaimana. Lu itu tidak menjadi terang. Itu namanya Anda diliputi kegelapan. Yang dikatakan hidup dalam terang, Anda tahu pasti kemana Anda akan melangkah, apa yang akan terjadi ke depannya Anda tahu. Karena firman yang adalah terang itu
Itu Alkitab katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Dan itu berbicara tentang sepatu orang Yahudi yang di depannya itu seperti lampu Aladin, ya. Jadi agak-agak muncup, dan di uncupnya ini itu ada pelitanya. Sehingga kalau mereka berjalan, makanya bukan Yesus katakan supaya Bapa memberikan apa yang kami makan secukupnya setiap hari. Itu sama dengan firman itu kan hanya pelita kecil, jadi tidak mungkin bisa menjangkau sampai jarak 5 meter, tidak mungkin. Tetapi setiap langkahnya itu diterangi sehingga kita tidak tersandung. Itu yang disebut menjadi firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Setiap langkah itu diterangi, setiap langkah. Bukan setiap lompatan 5 meter, bukan, setiap langkah. Sehingga ini akan mengajar kita itu harus bergantung, berharap, mengandalkan firman Tuhan terus menerus. Tidak bisa lepas satu hari kita harus membaca firman Tuhan, supaya firman ini menjadi pelita yang akan memimpin langkah-langkah kita. Kita tahu dengan pasti firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Berarti kan kita tidak perlu takut. Udah nanti 3 bulan lagi aku bagaimana? Baik, masih 3 bulan lagi. Hidup hari demi hari. Firman setiap hari akan mencukupi kebutuhan kita. Jadi tidak perlu takut. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bahkan dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setelah mengikut Yesus, bukan saja kita itu mengikuti terang, tetapi pada akhirnya terang itu ada dan tinggal di dalam kita. Bukankah luar biasa? Sehingga ketika ada terang, kita tidak perlu takut. Ekonomi semakin merosot, tidak masalah, karena Tuhan yang menyediakan. Saya ada kehidupan yang agak aneh tapi menyenangkan, belum pernah terjadi. Saya sudah saksikan beberapa waktu yang lalu, ada dokter gigi yang tempatnya sepi. Kemudian minta doa kepada saya, dan orang ini dari agama lain. Saya katakan terlebih dahulu harus terima Yesus. Oh iya Pak, bagaimana caranya? Ikuti saya. Dan saya pimpin terima Tuhan Yesus. Kemudian saya mematahkan kutuk dalam kehidupannya. Kemudian saya usir setan yang menjaga pintu, ya, di sebelah kanan duduk di depan. Itu yang membuat langganannya mengatakan, kok tutup terus, padahal buka Pak. Setelah diusir semua, kemudian beberapa hari kemudian dokter ini mengatakan, Pak, minta nomor rekening, saya mau memberi perpuluhan. Dan dia jelaskan, ini adalah pasien pertama saya setelah seminggu lebih tidak ada pasien. Anda bisa bayangkan dokter gigi tidak ada pasien selama seminggu. Dan setelah itu dia kemudian WA saya lagi, Pak, maaf saya tidak perhatikan rekening saya lagi. Beberapa hari kemudian, Pak, maaf saya ini nyicil. Nyicil apa? Ya Pak, pokoknya saya tidak mau, saya itu kelewatan. Jadi setiap ada pasien, saya perpuluhannya langsung saya transfer ke Pak Yusa. Ternyata sudah ada beberapa transferan. Tetapi yang saya katakan, ini pengalaman tidak pernah saya alami. Yang saya menceritakan bahwa Tuhan punya banyak cara
untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan Anda bayangkan di sini, penyediaan Tuhan ini baru, caranya baru, ya belum pernah kita alami, sehingga yang baru itu kan selalu menggairahkan, membuat kita senang, membuat kita takjub. Jadi sekalipun krisis ekonomi, ya ingat, hidup kita bukan berdasarkan penyediaan duniawi, tetapi hidup kita tergantung pada penyediaan Tuhan. Tuhan akan menerangi kegelapan. Betapa luar biasanya. Dia akan mempunyai terang hidup. Dia akan mempunyai terang hidup. Nah, perhatikan ketika kita menjadi terang, ya kan, sekarang ia mempunyai terang hidup. Kalau versi dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, ya, di dalam tubuh ini. Terang itu, kemuliaan Tuhan ada di dalam tubuh kita. Wow. Bayangkan, Tuhan tinggal di dalam hati kita. Tuhan tinggal di tubuh kita. Betapa berharganya kita. Dikatakan, harta ini, terang ini kami punyai dalam bejana tanah liat, yaitu tubuh kita, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, yang berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Jadi, kalau kita mengalami sesuatu yang kita pikir menurut kemampuan saya tidak mungkin terjadi, nah, itulah yang disebut kekuatan yang melimpah-limpah yang dari Tuhan. Dan masuk akal, jelas. Tetapi bukankah itu membuat kita tenang? Bukankah itu menjadikan hidup kita berkah? Ketika hidup kita itu menjadi terang, lihat di dalam Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ya, kita bayangkan sekarang, Yesus itu orang Yahudi yang hidup di daerah orang Yahudi yang disebut umat Allah. Artinya kita bisa artikan begini, itu tanah Yahudi, tanah yang dipenuhi dengan terang. Sekarang Yesus pergi ke daerah Tirus, berarti kan kegelapan. Tetapi lihat ayat ini mengatakan, Yesus masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Kenapa? Karena Yesus adalah terang. Yang namanya terang, pergi kemanapun di tempat gelap, pasti menjadi terang. Tidak mungkin bisa dirahasiakan. Ketika kehidupan kita itu menjadi terang, orang akan tahu kok, di sekeliling kita akan tahu. Di sekeliling kita akan tahu. Tidak usah gembar-gembor. Saya pernah melayani di Semarang, di sebuah gereja yang cukup besar. Dan setelah menyampaikan firman, saya hanya mengajak jemaat berdoa menyembah Tuhan. Dan tiba-tiba dari balkon sudah teriak. Saya tidak mendoakan tumpang tangan. Dari balkon teriak. Kemudian dari berbagai tempat ada teriakan-teriakan, mereka tumbang-tumbang dengan sendirinya. Tidak mendoakan. Tetapi lihat di sini gedung yang besar. Anda kalau
Anda ke Semarang mungkin tahu ada gereja yang disebut GIA Lamper. Itu besar. Dan tidak usah mendoakan satu persatu, itu bahkan yang di balkon itu berjatuhan. Bahwa itulah terang. Lihat di sini, itulah terang. Bahwa bahkan tidak usah melakukan apa-apapun, dampak terang itu nyata. Dampak terang itu nyata. Yesus tidak menyebarkan sebaran. Aku akan mengadakan KKR di daerah ini. Enggak. Yesus hanya datang dan kehadirannya tidak bisa dirahasiakan. Sidang jemaat, bahwa Yesus yang sudah datang pertama kali ke muka bumi, sekarang antara kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua, ada gereja, yaitu tubuhnya yang adalah terang. Sementara Yesus tinggal di surga, Dia juga bekerja sama dengan kita menjadi terang di dunia yang semakin gelap. Apakah hidup kita berdampak? Apakah hidup kita sungguh menyatakan terang? Ayo, yang punya karunia kesembuhan, silahkan mendoakan orang sakit sehingga mereka mengalami kesembuhan. Yang punya karunia hikmat, silahkan memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang butuh nasihat, bagaimana melangkah ke depannya. Yang punya kemurahan, karunia kemurahan, silahkan. Engkau tidak akan miskin ketika kau punya karunia kemurahan. Yang jadi masalah adalah apakah engkau akan memakai itu menjadi terang memberkati orang, atau kau akan memakai untuk dirimu sendiri. Tetapi yang pasti sekarang adalah waktunya gereja menjadi terang, berguna untuk orang-orang di sekeliling kita. Sebagai ayat terakhir kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bahwa ini waktunya. Saya percaya Yesaya 60 ini sekaranglah waktu penggenapannya. Bangkit, gereja dipanggil oleh Tuhan untuk bangkit, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terangmu datang dan terang itu terbit atas kita. Bahasa lainnya, terang itu datang dan menjadikan kita terang. Wow. Di tengah-tengah kegelapan menjadi terang. Saya ingat setelah Bapak GMM Mutu pulang, saya nge-gym. Kemudian ada seseorang bertanya, seorang perempuan, mana kemarin? Menyambut tamu, menemui tamu. Kamu apa, pendeta? Apa pesannya? Bukan orang Kristen, tapi ada kehausan. Apa pesannya? Alah, kamu itu kan bukan Kristen. Tidak apa-apa lah, Bu. Saya kan ingin tahu pesannya. Kan kita harus belajar. Lihat di sini bahwa pada akhirnya hal-hal yang seperti ini akan terjadi. Bahwa ketika kita mempunyai terang dan engkau ditempatkan di kegelapan, kehadiranmu tidak bisa dirahasiakan.
Kegelapan butuh terang. Kita bisa menasihati, kita bisa mengadakan mujizat, kita bisa memberi dengan uang kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika sungguh-sungguh hidup kita itu adalah terang. Kalau terang, Yesus katakan, jangan sembunyikan di bawah gantang. Artinya, jangan tertutup oleh ketamakan, keegoisan, tamak untuk diri sendiri. Gantang itu kan bicara makanan. Jangan ditaruh di tempat tidur. Alah, bukan tugas saya, itu kan tugasnya pendeta. Bukan. Jangan berdiam diri artinya. Kalau terang itu adalah kita. Terang itu harus ditaruh di tempat yang tepat supaya sekelilingnya menjadi terang. Bagaimana keadaan atau orang-orang di sekeliling kita? Apakah sudah menikmati terang Tuhan yang terbit? Jangan ragu untuk mendoakan orang. Jangan ragu. Bahkan Anda tidak perlu berteriak-teriak. Cukup ada sentuhan saja. Apakah hanya menyentuh jarinya, menyentuh ujung bajunya? Ada kuasa Tuhan yang akan mengalir dari tangan. Sebelum saya datang beribadah hari ini, ada orang telepon ke saya dari Solo dan berkata, Pak, kami mohon doanya. Doa apa? Sudahlah Pak, pokoknya kami mengalami banyak masalah yang tidak bisa terselesaikan. Walaupun hanya melalui telepon, berdoalah untuk kami. Lihat di sini bahwa banyak orang hidup dalam kegelapan sekarang. Jangan sampai gereja Tuhan juga hidup dan menjadi kegelapan. Karena ini waktunya, lihat di sini. Seperti Yesaya 60 katakan, ini waktunya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Ini waktunya. Ayat 2 mengatakan, sebab sesungguhnya. Kenapa kita harus menjadi terang? Kenapa harus bangkit? Di luar gereja, di sekeliling kita, dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Wow, itu kan luar biasa. Sementara bangsa-bangsa mengalami kegelapan, kita ini justru mengalami terang, bahkan menjadi terang. Kita tahu bagaimana banjir di Aceh. Kemudian ternyata kemarin terjadi banjir lagi. Sehingga di medsos itu bisa kita lihat sampai ibu-ibu katakan, Bang, kami ini harus kemana? Sampai bingung loh, airnya di sana maunya ke sini lagi karena bingung. Dan itu untung orang di belakangnya kata ke sana. Sampai mau lari kemana aja nggak tahu dari bingungnya. Orang kalau sudah bingung itu lucu bagi yang lihat. Anda ingat cerita saya bagaimana ketika di belakang Pasuri terjadi kebakaran waktu zamannya Papi. Papi itu bawa pokoknya besar dibungkus pakai spray. Ya. Kemudian itu apa ini? Wah, ini surat-surat penting. Bawalah keluar. Ketika kebakarannya sudah selesai dibuka, ternyata itu kursi. Anda bisa bayangkan itu orang kalau sudah ketakutan. Sehingga ketika saya lihat banjir kemarin di Aceh, oh, saya tahu itu. Karena Papi juga sudah mengalami model-model itu. Nah, banyak loh di sekeliling kita orang-orang yang tidak tahu mau melangkah kemana,
apa yang akan diperbuatnya, mereka butuh terang, yaitu kehidupan kita di tengah-tengah. Mereka butuh kita, sederhana. Sehingga kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kalau istilahnya Paulus bahkan begini, harus bermurah hati, memberikan sumbangan, memberikan kasih berupa uang, ya kan? Dari gereja yang satu ke gereja yang mengalami penderitaan. Dan Paulus katakan, jangan dadakan. Setiap minggu pertama engkau harus mengumpulkan uang, sehingga pada waktu dibutuhkan itu semua sudah tersedia. Nah, sidang jemaat, ini waktunya kita menjadi terang. Banyak orang yang kekurangan, banyak orang hidup dalam kegelapan. Yang menjadi masalah adalah, apakah kita sudah nabung, sudah menyediakan? Saya tidak berbicara hanya uang. Yang punya kemurahan hati, engkau sudah harus menyediakan. Yang punya karunia kesembuhan, bukankah engkau sudah harus siap? Engkau sudah berpuasa jauh hari sebelumnya, engkau harus berdoa, menambah jam-jam doa jauh hari sebelumnya. Engkau yang akan bergerak dengan berbagai karunia, bukankah seharusnya mulai dulu sudah mempersiapkan, sehingga ketika sekarang ada dalam kegelapan ini, kita sudah menjadi terang. Ini waktunya. Percaya, kedepannya tidak akan semakin baik. Bukan mengucapkan perkataan negatif, tetapi saya hanya mengatakan apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi selalu ada pengharapan di tengah-tengah kegelapan. Bahkan terang itu muncul di tengah-tengah kegelapan yang kita baca. Dan sesuai dengan tema, bahkan kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Sehingga ini yang terjadi. Bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan berduyun-duyun datang kepada terang, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi. Raja-raja dikatakan, orang-orang penuh akan datang kepada kita. Kenapa? Karena kita punya cahaya. Kita adalah terang. Anda lihat betapa ketenangan itu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Luar biasa. Bahkan ketika mixer kita meledak, ya kan? Meledak, hangus. Wow. Ketika saya katakan kita butuh 60 jutaan, dan kelihatannya orang diam aja. Dan kemudian jemaat mulai menyumbang. Tetapi kemudian setelah itu saya digerakkan Tuhan juga untuk menghubungi seseorang di Jakarta, dan orang itu berkata, hubungi mantu saya, dia menjual sound system, dan ternyata segini harganya. Kemudian saya katakan, mau ditransfer atau bagaimana? Oh, tidak perlu Pak Yusuf, tidak perlu. Mertua saya sudah bayar di sini. Sehingga kemudian yang terkumpul, saya berikan mic, sepertinya tidak ada gunanya, masih ada walaupun sudah rusak. Ternyata waktu persiapan Natal ini, yang sudah agak rusak menjadi rusak. Sehingga mic itu yang seharga 9 juta lebih bisa digunakan. Lihat di sini bawah. Apa yang perlu ditakutkan? Ketika terang Tuhan terbit atas kita dan kita menjadi terang. Saya mau katakan sekali lagi, hidup kita pasti terang. Apa yang kelihatannya susah untuk terpenuhi, semuanya menjadi mudah. Ini waktunya.
dan persiapkan diri kita karena Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Apakah Yesus akan memandang kita layak untuk berhadapan dengannya? Masih ada waktu untuk memperbaiki diri, masih ada waktu untuk menjadi terang, sehingga kita punya sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan datang dengan tangan kosong. Ini Natal. Oleh karena itu bahkan Natal adalah waktunya untuk berbagi. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Sehingga kita pun harus berbagi di suasana Natal seperti itu. Tuhan memberkati. Mari kita